Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan kembali bahas mengenai cerita spoiler novel dari Donghua Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah berhasil menggeprek Hanyong, kali ini giliran Lu Yi yang diinterogasi oleh bos Tan Yun. Dia menanyakan siapakah dalang di balik perburuan dirinya dan juga Sen Subing. Lu Yi menundukkan kepalanya dengan gemetar dan menutup matanya, lalu dia berkata, "Baiklah, aku akan mengatakannya. Setelah itu habisi aku dengan cepat dan jangan menyiksaku secara perlahan." Setelah Lu Yi mengatakan beberapa kata, tiba-tiba Lu Yi mengangkat kepalanya dan tangan kanannya melesat ke arah Tan Yun. Melihat hal itu, Kerasakti mengayunkan tongkat hitam miliknya dan mematahkan tangannya. Tan Yun berkata, "Keratua, cepat habisi dia." Lu Yi berkata, "Tan Yun, aku mengutukmu." Ketika Lu Yi berbicara, dia dihabisi oleh si Kerasakti. Setelah jiwa Lu Yi keluar dari tubuhnya, Tan Yun melesatkan 5 pukulan ke arah jiwa Lu Yi dan menggunakan mata Hongmengnya. Tan Yun menatap jiwa Lu Yi yang melayang di udara dan berkata, "Setelah Sen Subing keluar dari divisi pil, tindakan apa saja yang telah kamu lakukan?" Jiwa Lu Yi berkata, "Guruku memerintahkanku untuk menyingkirkan Sen Subing dan juga dirimu. Jadi aku secara pribadi mengamati dan mengawasi divisi berjasa selama 2 bulan ini. Aku tidak pernah melihat Sen Subing dan Tan Yun, tetapi aku melihat Sen King Peng dan 50 murid yang keluar dari alam rahasia divisi berjasa." Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu menghabisi 50 murid itu? Dan setelah menghajar Sen King Peng, apakah kamu juga mengambil 1 juta batu roh di tingkatan tinggi?" Di sana jiwa Lu Yi kembali berkata, "Tidak, itu bukan aku. Aku memang ingin menghabisi Sen King Peng, tetapi dia mengendarai perahu roh tingkatan rendah, jadi aku tidak bisa mengejarnya. Tetapi saat malam hari aku melihat Sen King Peng yang sedang dikejar oleh 3 kelompok orang." Mendengarkan itu, Tan Yun mengurutkan kening dan berkata, "Tunggu dulu, kamu bilang ada 3 kelompok orang yang mengejar Sen King Peng. Apakah itu benar?" Jiwa Lu Yi berkata dengan jujur, "Ya, itu memang benar." Tan Yun berkata lagi, 3 kelompok itu siapa saja? Tan Yun saat ini mengetahui bahwa di antara 3 kelompok itu salah satu kelompok adalah pasukan bayaran milik Pang Changhai. Tetapi untuk 2 kelompok lainnya dia tidak mengetahuinya. Ditambah dengan divisi pil, jadi total ada 4 kelompok atau divisi yang tidak menyukai divisi berjasa. Pada saat ini jiwa Lu Yi berkata, "Aku hanya tahu 1 kelompok saja yang menggunakan pakaian dan topeng hitam. Mereka adalah tetua penegak hukum gerbang abadi, yaitu Xiao Yuan dan beberapa murid di bawahnya." Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya. Selain divisi pil, ada 3 kelompok yang menyerang Sen King Peng, yaitu tetua penegak hukum gerbang abadi, pasukan bayaran Pang Changhai. Setelah bergumam, Tan Yun berkata, "Cepat tampilkan gambar memori dari kelompok yang kamu lihat." Jiwa Lu Yi memperlihatkan gambar kelompok orang yang mengejar Sen King Peng. Dalam gambar itu guys, ada 2 pria bertopeng emas mengejar Sen King Peng. Tan Yun dengan hati-hati mengamati 2 pria bertopeng emas itu. Tan Yun tiba-tiba menemukan bahwa di pergelangan tangan kirinya ada tulisan matahari keemasan. Setelah mengingatnya, Tan Yun berkata, "Matahari keemasan, aku akan menangkapmu cepat ataupun lambat." Tan Yun menghilangkan hipnotisnya lalu dia meremas leher jiwa Lu Yi dan berkata, "Lu Yi, jangan khawatir, aku akan membersihkan semua pejabat gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam itu paling lama 100 tahun. Setelah itu gurumu yaitu Gongsun Yang Chun, aku akan menghabisinya. Sekarang kamu bisa pergi menemui putramu, dan ingat, aku Tan Yun bukan orang yang bisa kamu provokasi." Ketika Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun meremas leher jiwa Lu Yi dan segera jiwa itu menjadi musnah. Tan Yun berkata, "Keratua, segera masuk ke dalam kantong binatang. Ayo kembali ke gerbang abadi untuk melakukan sesuatu." Karena senior dari 9 divisi dan Tai Long dan ketua Tantai tidak langsung turun tangan,
Tan Yun merasa akan aman jika dia menghabisi semua orang yang telah melukai Sen Subing dan juga Sen King Peng. 1 bulan yang lalu, Ketua Tantai sebagai kepala sekte memanggil semua senior dari 9 divisi. Ketua Tantai memberi isyarat supaya mereka tidak ikut campur dalam masalah divisi berjasa. Siapa yang berani bertindak, mereka akan menanggung resikonya. Di lapangan berjasa, tepatnya di pagoda ruang dan waktu lantai 108. 3 hari telah berlalu sejak Tan Yun memasuki Sen Subing ke dalam pagoda. Sementara waktu di dalam pagoda sudah 2 bulan lamanya. Setelah Sen Subing meminum pil penyembuhan, lukanya telah sembuh, kecuali wajahnya yang masih terlihat pucat. Sen Subing membuka matanya perlahan. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Di mana aku?" Nanggong Rusu yang sedang duduk bersila segera berdiri dengan gembira dan mendatangi Sen Subing lalu berkata, "Guru, kamu sudah bangun. Kamu sekarang berada di pagoda ruang dan waktu." Sen Subing dengan kebingungan kemudian kembali berkata, "Mengapa aku di dalam pagoda?" Nanggong Rusu kemudian memberitahu Sen Subing tentang Tan Yun yang membawanya ke dalam pagoda. Selain itu, Tan Yun juga mengambil alih jabatan Sen Subing sementara waktu. Nanggong Rusu kembali berkata, "Guru, sebelumnya senior Tan telah pergi. Dia memerintahkanku untuk memberitahumu bahwa kamu harus tetap di sini untuk berlatih. Senior Tan akan mengelola divisi berjasa sementara waktu ini." Sen Subing merasa perasaan hangat di dalam hatinya. Jadi dia mengangguk sedikit. Jika Sen Subing tidak tahu identitas Tan Yun yang sebenarnya, jelas dia secara alami akan bertanya-tanya, apakah Tan Yun memiliki tujuan lain dengan mengambil jabatan milik dirinya. Namun Sen Subing tahu bahwa Tan Yun adalah gurunya. Jadi dia tahu bahwa Tan Yun melakukan semua itu untuk dirinya. Pada saat yang sama Sen Subing juga memahami bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya segera mungkin Sen Subing dapat melindungi divisi berjasa. Nanggong Rusu berkata, "Guru, karena larangan di dalam pagoda, 1 lantai hanya bisa dipakai oleh 1 orang. Aku akan pergi ke lantai 107 dan berlatih." Senyum muncul di wajah pucat Sen Subing. Lalu dia berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi ke sana." Nanggong Rusu pun berbalik dan berjalan 2 langkah, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Sen Subing. Sen Subing bertanya, "Rusu, ada apa?" Nanggong Rusu berkata, "Guru, kamu membiarkan senior Tan mengelola divisi berjasa, apakah kamu yakin?" Sen Subing bergumam di dalam hatinya, "Gadis bodoh, dia sebenarnya adalah kakek gurumu." Setelah Sen Subing bergumam, lalu dia mengangguk dan berkata, "Kamu tenanglah, guru percaya pada Tan Yun." Tidak lama setelah itu, Sen Subing sedikit cemberut dan berkata, "Terkadang aku benar-benar iri pada istri Tan Yun yang telah tiada." Sen Subing mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila menenangkan hatinya dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Keesokan paginya di divisi pil gerbang abadi, Tan Siying yang sedang berkultivasi di kamar kerjanya mendengarkan sebuah suara dari luar aula. "Kepala, aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Tan Siying membuka matanya dan berkata, "Tetua kelima, segera masuklah." Setelah beberapa saat, Chen Sui Yue mendorong pintu dan berjalan masuk. Dia membungkuk dan berkata, "Tetua keempat dan Daiken Hanyong dari aula penegak hukum itu telah tiada." Tan Siying melintas dari sofa dan muncul di depan Chen Sui Yue. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bilang Lu Yi dan Hanyong sudah mati?" Chen Sui Yue kembali berkata dengan jujur, "Itu benar, Kepala. Baru 1 jam yang lalu, bawahan ini mengetahui bahwa lampu kehidupan keduanya telah padam. Selain itu, tadi malam seseorang melihat mereka berdua keluar dari alam rahasia divisi pil." Tan Siying mencibir, "Aku tidak tahu siapa yang menghabisi mereka berdua. Jika aku tahu orangnya, aku sangat berterima kasih kepadanya." Chen Sui Yue berkata dengan cemas, "Bawahan ini khawatir Kepala Gongsun Yang Chun akan marah padamu karena kematian mereka berdua. Bagaimanapun keduanya adalah murid langsung dari Kepala Gongsun Yang Chun." Ketika Tan Siying mendengarkan hal itu, dia memikirkan Gongsun Yang Chun yang menampar dirinya saat kompetisi pil kemarin. Seketika pula sebuah suara datang dari luar aula. Tan Siying cepat keluarlah. Tan Siying merasa tidak nyaman dan segera keluar bersama dengan Chen Sui Yue. Mereka berdua berlutut bersama dan berkata, bawahan memberi hormat kepada kepala. Pada saat ini wajah keriput Gongsun Yang Chun penuh dengan kesedihan. Tubuhnya gemetar dan berkata,
Cari tahu siapa orang yang telah menghabisi Luyi dan Hanyong sesegera mungkin. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak pantas menjadi kepala divisi pil gerbang abadi. Begitu selesai berbicara, Gongsun Yangchun naik ke langit dan berkata sampai semua orang divisi pil gerbang abadi itu mendengarnya. Semua murid dan tetua divisi pil gerbang abadi, aku Gongsun Yangchun. Mulai sekarang, siapa yang bisa menemukan orang yang menghabisi Luyi dan Hanyong, kepala ini akan memberikan banyak hadiah. Mendengarkan hal itu, para tetua dan murid pun langsung bertekad dan akan mengerjakannya. Oke, segitu dulu untuk spoiler novelnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.